Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang organisasi otonom Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Lulu Kusuma Pertiwi, NIM B200 180 399, Cindy Rizky Agustin, NIM B200 180 375, dan Mei Pangastuti, NIM B200 180 391. Kami akan menjelaskan mengenai Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyiatul Aisyah. Nah, saya akan menjelaskan tentang Aisyah. Yang pertama, sejarah kelahirannya. Sejak berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap kaum wanita dengan bimbingan pengajian kaum wanita di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama Sopo Tresno. Dalam suatu perkumpulan terdapat tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mokhtar, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Fahrudin, dan Ki Bagus Hadikusuma. Aisyah diresmikan bersamaan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 Masehi dengan Ketua Siti Bariyah. Tugas dan peran Aisyah yang pertama, membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi. Dan yang kedua, menghimpun anggota-anggota Muhammadiyah wanita, menyalurkan, serta menggembirakan amalan-amalannya. Yang ketiga, amal usaha Aisyah, yakni pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan, dan organisasi wanita. Dalam pimpinan pusat Aisyah ini, berusaha memberi didikan di kalangan wanita Islam untuk berpakaian muslimah yang baik, bermoral, dan bermental luhur, memberikan bimbingan perkawinan dan kerumah tanggaan yang sah. Keempat, ada keluarga sakinah. Pengertian keluarga sakinah ini terdiri dari kata keluarga dan kata sakinah. Dan kata keluarga ini dalam sehari-harinya terdapat sanak saudara, kaum kerabat, orang rumah. Sedangkan istilah sakinah merupakan tenang dan tentram. Sehingga keluarga sakinah ini penjabarannya adalah untuk mencari ketentraman dan ketenangan penuh kasih sayang. Selanjutnya, ada keluarga sakinah dan pembinaan manusia takwa, yakni menjadi lahan subur untuk tumbuh kembangnya anak serta terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dan takwa inilah nilai hidup tertinggi bagi manusia di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keluarga sakinah dan pembinaan masyarakat sejahtera. Dalam pengertian ini, masyarakat anggota-anggotanya merasa aman dan tentram dalam seluruh kehidupannya, baik secara perseorangan maupun kelompok. Rasa aman dan tentram menyangkut hidup kejasmanian dan kerohanian. Yang terakhir, isu gender dan peran muslimah dalam Muhammadiyah. Persoalan perempuan dan agama makin marak berkembang seiring dengan kesadaran baru kaum perempuan untuk mempertanyakan sejauh manakah agama mampu memberikan rasa aman dan segala bentuk tekanan, ketakutan, dan ketidakadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organisasi otonom Muhammadiyah yang kedua, yaitu Pemuda Muhammadiyah. Yang pertama, sejarah Pemuda Muhammadiyah. Awal berdirinya Pemuda Muhammadiyah secara kronologis dapat dikaitkan dengan keberadaan Siswo Proyo Prio atau SPP, yaitu suatu gerakan yang sejak awal diharapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat melakukan kegiatan pembinaan terhadap remaja atau pemuda Islam. Dalam perkembangannya, SPP mengalami kemajuan yang pesat, hingga pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar pada tahun 1932 diputuskan berdirinya Muhammadiyah Bagian Pemuda, yang merupakan bagian dari organisasi dalam Muhammadiyah yang secara khusus mengasuh dan mendidik para pemuda Muhammadiyah, dan baru diberi otonomi penuh sejak Muktamar ke-37
di Yogyakarta pada tahun 1968. Pemuda Muhammadiyah dipimpin oleh Cak Nanto atau Sunanto sebagai Ketua Umum periode 2018 sampai dengan 2022 yang sebelumnya dipimpin oleh Dhanil Anjar Simanjuntak. Selanjutnya, tugas dan fungsi Pemuda Muhammadiyah. Tugas Pemuda Muhammadiyah yang pertama, menanamkan kesadaran dan pentingnya peranan putra-putri Muhammadiyah sebagai pelangsung gerakan Muhammadiyah serta kesadaran organisasi. Yang kedua, mendorong terbentuknya organisasi atau gerakan pemuda sebagai tempat bagi putra-putri Muhammadiyah yang berdiri sendiri dalam pengayoman Muhammadiyah yang berbentuk pengkhususan, seperti pemuda, pelajar, mahasiswa, olahraga, kebudayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, memberi bantuan bimbingan dan pengayoman kepada organisasi-organisasi tersebut, serta menjadikan penghubung aktif secara timbal balik. Dan yang keempat, memimpin dan menyelenggarakan musyawarah kerja. Dan selanjutnya, fungsi Muhammadiyah. Fungsi Muhammadiyah yang pertama sebagai pelapor, yang kedua sebagai pelangsung, dan yang ketiga sebagai penyempurna amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ming Pangestuti akan menjelaskan mengenai organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Nahdlatul Aisyah. Sejarah terbentuknya Nahdlatul Aisyah. Berdirinya Nahdlatul Aisyah bermula dari ide Somodirjo dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah dengan mengadakan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri standar School Muhammadiyah dengan nama Siswa Praja atau biasa disingkat SB pada tahun 1919. Tujuan terbentuknya Siswa Praja adalah yang pertama, menanamkan rasa persatuan, yang kedua, memperbaiki akhlak, dan yang ketiga, memperdalam agama. Pada mulanya, Siswa Praja memiliki ranting-ranting di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada, yaitu Suronatan, Karangkajen, Bausasran, dan Kota Gede. Setelah 5 bulan berjalan, diadakan pemisahan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam Siswa Praja. Nahdlatul Aisyah adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Maksud gerakan putri Islam sendiri ialah menggerakkan putri-putri Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, serta mengajak dan mengarahkan orang lain sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunaikan kewajiban terhadap agama, bangsa, dan negara, serta rumah tangga agar terwujud masyarakat yang indah. 3. Berakhlak mulia, melancarkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, melancarkan amal usaha dan perjuangan serta meningkatkan fungsi dan peran